Saya memang dari keluarga Muslim. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ada seorang pria dari Madura yang dulunya beragama Islam, keluarganya semuanya beragama Islam. Tiba-tiba dia murtad dan jadi biksu. Wow, luar biasa. Gila. Nah, yang lebih menariknya lagi, ternyata walaupun dia menganut agama tertentu, walaupun dia tidak beragama Islam lagi, tapi dia tetap membayar zakat fitrah, kemudian puasa, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia bukan orang sembarangan, guys. Dia mantan manajer Unilever, salah satu perusahaan paling bergengsi di Konoha. Jadi dia bukan orang susah, dia orang yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan dia adalah orang yang sangat elit gitu. Namun yang lebih anehnya lagi, di usia 70 tahun dia murtad. Bayangkan, usia 70 tahun tuh biasanya menikmati hidup gitu ya, nggak mau lagi pindah agama, ya fokus ibadah gitu ya, fokus sholat di masjid dan lain sebagainya gitu ya, fokus menunaikan ibadah gitu ya, puasa dan lain sebagainya. Tapi anehnya, si bapak yang saya maksud ini malah murtad di umur 70 tahun. Wow. Gila. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kemudian ada berbagai fakta aneh tuh, fakta menarik seputar si bapak yang saya maksud ini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa nama si bapak atau kakek-kakek yang saya maksud? Kenapa orang Madura bisa murtad? Padahal orang Madura itu sangat kental dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Sepertinya ada yang janggal gitu. Saya melihat kejadian ini ada yang janggal gitu. Apakah ini akan mempengaruhi anak-anak muda akan murtad gitu, akan pindah ke agama yang berbeda gitu? Apakah akan banyak murtad ke agama Buddha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video akan saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, si bapak yang saya maksud itu adalah Bapak Jaya Medo. Jaya itu artinya berjaya, Medo itu artinya kebijaksanaan. Jadi Jaya Medo itu artinya orang yang bijaksana dan berjaya. Wow, nama yang bagus sekali. Itu nama baptis atau nama pentasbihan Pak Jaya Medo ketika dia dikukuhkan jadi seorang biksu. Biku atau biksu itu sama aja sebenarnya, cuman beda bahasa aja ya. Biksu sama biku itu sama aja sebenarnya. Jadi bayangkan umur 70 tahun coy. Biasanya menurut keyakinan saya, orang yang pindah agama itu biasanya nggak semua tapi di sekelumpulan ya, karena perkawinan misalnya, kemudian karena ekonomi misalnya, kemudian karena dia ditekan gitu ya, dengan lingkungan gitu ya, karena lingkungan juga mempengaruhi ya. Ada istilah hukuman sosial. Jadi kalau kita minoritas itu tanpa kita sadari, biasanya nggak semua tapi kita tuh dihukum secara sosial. Itu tanpa kita sadari ya. Kenapa? Karena ada istilah bias agama. Bias agama itu apa sih sebenarnya? Bias agama itu kita akan lebih membantu yang seagama dengan kita daripada yang beda agama. Disclaimer, nggak semua orang beragama seperti itu ya, tapi biasanya seperti itu. Biasanya kita akan memilih pasangan yang seagama, biasanya kita akan memilih teman yang seagama daripada yang beda agama. Disclaimer, nggak semuanya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kronologinya Bapak Jaya Medo ini murtad ya, bayangkan dia sampai murtad guys, umur 70 tahun. Kok bisa? Ini kan anomali.
Kenapa dia murtad? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh lingkungan? Apakah dipengaruhi oleh teman-temannya waktu kerja di perusahaan dan lain sebagainya? Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat menarik sekali ya. Jadi ternyata awalnya Pak Jayamedo ini nggak ujuk-ujuk langsung masuk ke agama Buddha. Misalnya dapat pencerahan gitu ya. Tiba-tiba kalah debat misalnya, debat TikTok misalnya. Lalu tiba-tiba pindah agama, nggak ada itu ya. Saya tidak melarang debat TikTok ya, tapi debat TikTok itu kalau saya perhatikan itu lebih ke masalah ekonomi ya. Karena ada saweran gitu ya. Bukan karena kita merekrut orang lain ke agama kita, itu nggak berpengaruh guys, nggak berpengaruh. Jadi ada yang namanya bubbling algoritma. Kalau kita merasa bahwa misalnya ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ya, saya akan bongkar bubbling algoritma di sini ya. Kalau kita merasa bahwa misalnya ya, bahwa ada banyak orang pindah ke agama Kristen misalnya, kemudian kita mau bahwa ada banyak orang pindah ke agama Muslim misalnya, seperti yang dikatakan oleh Bang Juma, ya malam ada orang yang bersahadat dan sebagainya. Guys, itu namanya bubbling algoritma. Menurut data, lagi-lagi kita bicara by data. Kenapa kita harus bicara by data? Data yang ilmiah tapi ya. Karena data ilmiah itu tidak ada tendensius, tidak ada keberpihakan, dan biasanya yang meneliti inilah kaum intelektual dan independen. Nggak ada ya, tendensius agama tertentu gitu. Nggak ada keberpihakan, nggak enakan gitu. Makanya kita bicara data yang ilmiah. Data yang ilmiah mengatakan jumlah orang yang beragama di Konoha itu, yang pindah agama mu'alaf dan murtad itu seimbang. Kurang lebih seimbang. Itu menurut data. Kalau mau bantah pakai data ya. Kurang lebih jumlahnya seimbang ya. Kalaupun ada perbedaan, tipis sekali perbedaannya gitu ya. Ya, kita tuh beragama karena warisan kan sebenarnya. Kita tidak pernah tuh ya tiba-tiba saya dapat pencerahan, ini agama yang paling benar. Enggak ada seperti itu ya. Bagaimana dengan Pak Jayamedo ini? Pak Jayamedo ini juga seperti itu, enggak ujuk-ujuk dapat pencerahan langsung masuk Buddha, enggak. Kita masuk ke agama Buddha itu sama seperti masuk ke Katolik, dipersulit coy. Bukan dipermudah, dipersulit. karena takutnya ya kita nantinya mempermalukan agama itu sendiri. Katolik kan berpikirnya seperti itu. Kalau lu masuk ke agama gue, masuk agama Katolik, ntar dulu, lu belajar dulu, lu paham dulu agama Katolik, ada konsekuensinya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya misalnya kita merekrut seseorang itu seperti multiple level marketing gitu ya, tiba-tiba langsung masuk gitu ya, direkrut gitu ya, gampang banget gitu, nggak seperti itu ya, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi Pak Jayamedo ini juga sebenarnya awalnya dia belajar dulu gitu ya, memahami dulu dari semenjak muda ya, diduga dari semenjak muda sudah punya teman orang Buddha gitu ya. Saya meyakini Pak Jayamedo ini memilih agama Buddha itu dipengaruhi oleh teman-temannya gitu ya. Maksudnya gini, bukan dipaksa ya, tapi di perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia itu kan kalau misalnya di jajaran elit itu kan rata-rata kan beragama Kristen, kalau nggak beragama Buddha ya. Kristen, Konghucu, Buddha gitu ya. Itu rata-rata ya. Disclaimer-nya, nggak semuanya tapi ya. Rata-rata seperti itu ya. Ya mungkin setiap hari ketemu bicara dari hati ke hati ya. Lu bicara dari hati ke hati dengan orang yang beda agama terus gitu ya. Lama-lama kan kita penasaran, kok lu cara pandangnya beda ya? Kok lu pola pikirnya beda? Lu belajar dari mana sih? Ya sumbernya dari mana? Ya menurut keyakinan saya Pak Jayamedo ini ya dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya juga gitu ya, teman-temannya gitu ya. Karena seorang manajer Unilever itu ya pasti bertemu dengan owner-owner orang-orang Chinese dong ya. Orang-orang Chinese itu kan banyak yang Buddha ya. Ya bicara dari ke hati gitu ya. Lalu lama-lama tertarik jatuh cinta dengan agama Buddha. Ya bisa aja ya. Tapi disclaimer, agama Buddha itu tidak ada istilah merekrut ya. Nggak ada istilah dakwah. Ya kalau lu menganut agama Buddha boleh-boleh aja. Tapi ada syaratnya. Harus belajar dulu. Jadi ternyata dalam agama Buddha itu ada aliran-alirannya ternyata guys. Ada aliran seorang biksu waktu muda belajar agama Buddha gitu. Ada yang sudah tua gitu. Ternyata ada aliran-alirannya ternyata guys. Sehingga Bapak Jayamedo ini bisa diterima walaupun fisiknya kurang
kuat lagi ya. Kalau misalnya ada tur ya jalan kaki misalnya ke Borobudur dan sebagainya, ya mungkin nggak kuat lagi ya. Tapi saya sangat-sangat salut dengan Pak Jaya Medo ini, ya. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan, Pak Jaya Medo ini juga menulis buku gitu ya. Berarti dia orang yang sangat-sangat luar biasa, orang yang intelektual, orang yang berpendidikan, nulis buku, kemudian selain itu dia juga bangun organisasi-organisasi seputar agama Buddha, ya, kemudian dia juga berbuat baik gitu ya, karakternya bagus gitu ya, luar biasa. Saya tuh salut dengan agama Buddha ya, terutama biksu ya ataupun biku. Bayangkan mereka cuma punya 2 pakaian, ya pakaian berwarna kuning, oranye ya lebih tepatnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka hanya punya 2 pakaian gitu? Karena mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu ya tidak harus punya pakaian mewah gitu. Karena dari sudut pandang agama Buddha itu mereka menganggap bahwa tidak ada yang bikin seseorang bahagia itu dipengaruhi oleh materi. Maksudnya gini ya, bukan berarti materi itu nggak penting ya. Gini. Kita bisa bahagia kalau kita punya duit ya. Maksudnya duit banyak ya, bukan duit dikit ya. Tapi gini guys, tapi itu bukan kebahagiaan yang paling utama. Artinya gini, dalam sudut pandang agama Buddha itu kalau salah ya, materi itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita gitu. Artinya gini, walaupun kita punya banyak banget duit, ya kalau kita nggak bahagia ya tetap nggak bahagia aja gitu. Ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita punya banyak duit itu langsung otomatis bahagia. Ada juga orang yang nggak bahagia gitu. Ada juga orang yang overthinking gitu. Jadi tergantung sudut pandang gitu. Tapi bukan berarti saya mengatakan kita itu nggak boleh punya duit ya boleh. Ada orang yang bahagia kalau punya duit banyak, ada so. Tenang, hidupnya tenang, ada seperti itu. Kalau duitnya dikit emang kita nggak bisa bahagia, tapi kalau duitnya banyak kita bahagia. Tapi bukan itu ya tujuan utamanya gitu ya. Duit itu kan konsekuensi. Contoh misalnya nih, kita ambil contoh. Kenapa ada orang yang kaya raya gitu? Kenapa ada orang yang punya harta berlimpah gitu? Apa alasannya? Itu konsekuensi daripada perbuatannya. Baik yang buruk maupun yang jahat. Ada orang merampok tiba-tiba kaya raya, ada seperti itu. Saya tidak nyuruh yang untuk merampok ya. Jadi ada dua macam kekayaan ya. Ada kekayaan yang berasal dari yang halal, ada yang tidak halal gitu. Tapi gini sih ya, kita bahas dari sudut pandang yang halal ya. Artinya gini, kalau misalnya kita punya banyak duit itu artinya kita memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita ambil contoh misalnya, ya, contoh sederhana ya, ini pulpen misalnya. Kenapa pembuat pulpen ini kaya raya? Kenapa yang punya perusahaan pulpen ini kaya raya? Karena dia memberikan manfaat ke siapa? Ke banyak orang gitu. Jadi punya manfaat, faedah gitu. Kemudian kenapa penulis buku seperti Raditya Dika, Andrea Hirata kaya raya gitu ya, punya duit ratusan miliar gitu. Kenapa? Karena punya kontribusi gitu ya, menulis buku ya, saya juga menulis buku gitu, punya kontribusi. Pak Jaya Meda juga nulis buku gitu, punya kontribusi, ya punya manfaat. Jauh kalau kita bermanfaat ya kita bisa punya dapat duit banyak walaupun ya bukan duit tujuan utama. Itu konsekuensi. Duit itu konsekuensi guys ya. Mohon maaf bagi yang video ini ya. Kalau misalnya saya salah gitu ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Itu dari sudut pandang keyakinan saya ya. Kemudian apakah akan banyak orang yang murtad gitu ya atau pindah agama gitu ya dari agama tertentu ke agama Buddha gitu? Menurut keyakinan saya dari sudut pandang data sejauh ini ya kalau saya perhatikan itu masih seimbang gitu ya.
Karena itu susah banget guys ya. Kita tuh sangat susah pindah agama kalau kita hanya bermodalkan baca, berpikir rasional. Enggak, susah banget. Ada yang namanya tradisi. Jadi yang mempengaruhi suatu negara itu mayoritas beragama tertentu itu adalah politik sebenarnya guys. Kekuasaan dan politik. Bayangkan kalau Raja Majapahit itu tidak memperbolehkan orang menyebarkan agama zaman dulu. Raja Majapahit dan Raja Sriwijaya. Ketika orang-orang Arab atau pedagang-pedagang Arab menyebarkan agama Islam di Konoha, apakah itu bisa disebarkan kalau Raja-Raja Majapahit saya itu melarang? Nggak bisa. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu politik. Politik sebenarnya guys. Kita beragama sekarang seperti yang kita percaya itu politik. Agama Kristen juga seperti itu. Kalau Belanda tidak mengizinkan misionaris datang ke Nusantara zaman dulu, maka kita tidak akan beragama Kristen. Ya, agama Buddha juga seperti itu. Agama Buddha itu karena dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh raja-raja Nusantara gitu ya. Agama Buddha masuk ke Nusantara itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh raja-raja gitu. Jadi yang paling berpengaruh itu ya kekuasaan dan politik gitu. Ekonomi juga mempengaruhi ya. Ada orang yang pindah agama ya biar dapat duit banyak gitu ya. Memelihara Harley Davidson gitu ya. Memelihara Ducati. Ada yang seperti itu ya. Di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia ya. Jadi harusnya pemuka agama itu nggak boleh memelihara Harley Davidson, memelihara Ducati, nggak boleh. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini guys, kita ceramah itu kan nggak semuanya tapi di ya. Kalau kita ceramah itu kita mendapat bayaran, apa bedanya kita dengan orang lain gitu? Apa bedanya kita dengan non pemuka agama gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Beda dengan agama Buddha. Buddha kan nggak dibayar ya. Jadi murni gitu ya. Nggak dibayar kok ya. Kalau dibayar ya, ada konsekuensi kalau dibayar guys. Kalau pemuka agama itu dibayar, mereka akan berusaha viral, berlomba-lomba jadi viral. Kalau nggak dibayar kan ngapain viral gitu. Ya, ini jarang dibongkar guys, ini jarang disadari. Jadi kalau pemuka agama itu dibayar, ya setiap ceramah itu dibayar, mereka akan berlomba-lomba viral. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara menjelek-jelekan agama lain gitu. Ya, di Konoha itu ya, pemuka agama semakin menjelek-jelekan agama lain ya, semakin menjelek-jelekan Kristen kalau saya perhatikan, semakin cepat viral. Ya, saya tidak mengatakan di agama tertentu itu nggak ada kebaikan. Ada kok, ya. Banyak kok teman-teman saya yang beragama mayoritas di Konoha itu yang baik. Ada kok sebenarnya kebaikannya. Saya tidak bisa menyangkal itu. Tapi gini guys, kita ngambil rata-rata gitu ya. Kita mengambil persentase gitu. Kalau kita ngambil persentase itu dalam agama Buddha itu ya, menurut keyakinan saya lebih banyak ya umat Buddha itu yang sangat-sangat toleransi gitu ya. Mereka sebenarnya nggak terlalu mengurusi agama. Orang Buddha itu kan bisa dikatakan orang Buddha itu lebih mirip-mirip ke agnostik. Bukan berarti saya mengatakan umat Buddha itu agnostik ya. Mereka nggak terlalu peduli dengan Tuhan sebenarnya. Maksudnya bukan Tuhan itu nggak penting, tapi nggak peduli ya apakah Tuhan gue yang paling masuk akal atau nggak peduli ya. Ya mereka nggak terlalu mempermasalahkan Tuhan gitu. Bukan berarti mereka membenci Tuhan, enggak. Ya lebih ke agnostik gitu ya. Ya makanya sering saya mengatakan ya, orang yang agnostik itu ya, bukan saya nyuruh yang untuk jadi agnostik ya. Kalau kita perhatikan di negara-negara Eropa itu rata-rata ke agnostik ya, agnostik ataupun ateis. Justru mereka ini sangat-sangat toleransi sekali gitu. Sangat toleransi banget. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Dan ini juga sudah dibahas oleh Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan, orang-orang yang kita katain kafir ya, kemudian yang kita kata-katain tidak bermoral ya, kemudian kawin cerai gitu ya. Padahal di Konoha juga banyak orang yang kawin cerai gitu. Justru mereka lebih bermoral, lebih berperi kemanusiaan. Tidak hanya berperi kemanusiaan, berperi kebinatangan. Di Amerika, menurut keyakinan Guru Gembul ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Guru Gembul mengatakan di Carolina di Amerika itu tempat yang sangat elit. Ternyata masyarakat di sana itu sangat peduli dengan lingkungan, peduli dengan
hewan-hewan, binatang gitu. Kenapa? Karena mereka punya rasa kemanusiaan dan rasa kebinatangan gitu. Mereka menyayangi binatang. Mereka menganggap mereka itu adalah pendatang gitu. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa yang paling berkuasa di bumi manusia. Sama sebenarnya kita. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini dipengaruhi oleh teori evolusi? Saya tidak bisa menyimpulkan ya, tapi silakan simpulkan sendiri ya. Tapi gini, kalau kita menganggap bahwa teori evolusi benar, kita menganggap bahwa ya kita dengan hewan itu kan setara. Kita tidak lebih cerdas atau lebih sempurna daripada hewan gitu. Menurut keyakinan saya, orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang berperi kemanusiaan, mereka menyayangi lingkungan gitu ya. Ini menurut data guys ya. Jadi orang yang paling banyak menyiksa hewan itu adalah Konoha, walaupun Konoha si paling bertuhan. Kalau dibandingkan dengan negara Eropa, bahkan di Papua, baru-baru ini viral di media sosial dan viral di seluruh dunia, orang utan mohon-mohon sama petugas ekskavator, sopir ekskavator. Untuk apa? Untuk supaya pohon jangan ditebang, karena itu rumah terakhir bagi orang hutan. Ini menurut fakta guys, ini menurut data. Warga Konoha itu salah satu negara paling sering menyiksa binatang. Di mana rasa kemanusiaan kita coba? Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain PKI, kamu ateis lah, apa segala macam lah. Enggak, saya enggak ada tujuan mengajak yang nonton video untuk tidak beragama. Enggak, saya ngajak yang nonton video untuk berkesadaran gitu. Ya, kita harus berkesadaran bahwa apapun agama kita, yang paling utama itu adalah feedbacknya gitu. Yang paling utama itu adalah akhlaknya gitu ya. Sifat kita gitu. Mau kita menyembah SpongeBob kayak, menyembah batu hitam kayak, batu kubus kayak, menyembah tiang listrik kayak apa segala macam, tiang jemuran kayak, nggak jadi masalah. Yang penting apa? Yang penting akhlak kita baik gitu. Kelakuan kita baik. Kalau misalnya mengatakan, oh ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa dong. Iya, ya walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, apakah itu jaminan kita baik atau tidak? Enggak kan? Itu enggak jaminan guys. Bukan berarti saya mengatakan Tuhan itu banyak, enggak seperti itu konsepnya. Tapi itu bukan jaminan kita berbuat baik, enggak jaminan. Jadi saya pengen yang nonton video ini apapun agama kita, saya enggak ngajak pindah agama, tapi ya kita harus berkesadaran gitu ya. Kita harus sadar bahwa agama kita itu adalah sebatas keyakinan. Definisi daripada keyakinan itu artinya kita menganggap keyakinan kita yang paling benar, tapi jangan lupa itu sebatas keyakinan, belum terbukti secara ilmiah dan secara benar. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, Sam Rasional.